pengen nanya informasinya. Benar Lesti nyanyi ini, maksudnya cuma begitu. Cuma begitu Iya, aja. banyak sekali yang bayar sama saya. Itu yang izin. Yang izin itu salah satunya yang di YouTube figurnya puluhan juta. Dari Saya YouTube nggak ya. ngeliat itu channel siapa, Channel siapa? Cuma ini gambar ya, Lesti. Saya cuma nanya ini Lesti yang nyanyi. Bener. Cuma pengen nanya seperti itu. Kalau Bapak seorang musisi dan pencipta lagu, tahu dong orang lagi nyanyi di cover. Seolah-olah kalau kita nyanyi cover, Pak, harus benar-benar benar gitu loh. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini kita bakal nge-reaction yang dimana akhirnya nih ya muncul juga Yoni Dores di Rumpi No Secret. Dan kita juga bakal tahu nih yang dimaksud dia itu lagu yang mana sih. Akhirnya udah terjawab sudah nih. Soalnya kan di YouTube kita cari banyak banget ya lagu cover-cover Lesti. Tapi tenang, saya tahu lagunya yang mana dan bakal saya sampaikan. Dan tidak lupa juga bakal saya masukkan sedikit komentar dari kalian, yaitu netizen tercinta. Kita mulai video itu. Jangan lupa kalian tonton ini dulu. Halo guys, nah ini dia produk dari L'Oreal Paris guys. Yang pertama, L'Oreal mempunyai produk yang namanya serum untuk menghilangkan kerut-kerutan pada wajah kalian. Dan tidak lupa juga L'Oreal mempunyai serum rambut nih ya, buat rambut kalian tetap kuat dan bersinar guys ya, biar rambut kalian tidak kering. Dan ada juga untuk melindungi kulit kalian dari sinar matahari, yaitu sunscreen yang udah 50 SPF tentunya. Dan ini ada juga dari foundation ya teman-teman, buat yang suka make upan nih ya. Pasti udah, kalau make up mah gak usah diragukan ya. Kalau kalian udah make upan, jangan lupa juga untuk check out lipstick dari L'Oreal. Udahlah, kalau produk cewek L'Oreal jangan diragukan, langsung aja beli, linknya ada di deskripsi. Pastikan belinya pakai deskripsi ya, soalnya bakal banyak diskon. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ini dia, klarifikasi dari Yoni Dores ya guys ya. Kita tonton dulu. Oh nih maksudnya pengen nanya informasinya. Benar Lesti nyanyi ini, maksudnya cuma begitu. Cuma begitu Iya, aja. benar nyanyi ini inisiatif siapa, Lesti sendiri, apa orang lain? Kalau orang lain saya nanya kan siapa yang nyuruh kan gitu. Kalau nantinya misalnya udah nih dikasih tahu siapa yang nyuruh, terus Iya. sebenarnya pengen apa yang direncanakan tadinya sama Enggak ada, cuma pengen cerita aja, iya tanya cerita, aja. pengen tahu aja. Pasti kan berkembang dari situ. Soalnya banyak sekali yang pakai lagu itu. Bukan kayak netizen banyak bilang kenapa cuma Lesti segala macam. Ya saya diam aja karena nggak tahu mereka kan. Banyak sekali yang bayar sama saya. Itu yang izin. Yang izin itu salah satunya yang di YouTube figurnya puluhan juta. Jadi bukan, jadi youtuber Iya. juga ada beberapa yang menyanyikan lagunya Mas Yoni, mereka minta izin, Izin. Publisher. Izin. publisher ke izin gitu ya. Kayak yang Lesti ini, Mas Yoni cuma pengen nanya. Ini Iya, siapa soalnya yang saya nanya ke publisher bilang nggak ada tuh. Oke. Boleh saya nanya tuh. Tapi tahunnya udah beberapa tahun, udah lama bahwa lihat Lesti ada menyanyikan lagu ciptaannya Mas Yoni. Iya, saya sering buka YouTube ngeliat kok ada cover-cover bukan live ya. Bukan live. Jadi ini juga perlu diluruskan. Saya tidak menuntut Lesti masalah Lesti live di TV. Bukan. Bukan. Jadi saya lihat melebar sekali kemana-mana gitu. Oke. Jadi yang dilihat oleh Bentar guys. Ini aku potong dulu ya. Soalnya kan ini bukan melebar kemana-mana. Asistenmu sendiri loh yang bilangnya, yang di TV-TV itu asistenmu sendiri, bahkan pengacaramu sendiri. Asisten yang berbaju hijau itu berstatement Lesti nggak akan menang di Indosiar tanpa menyanyikan lagu ranting yang patah, enggak, maksudnya ranting yang kering gitu kan. Sekarang kok penciptanya beda lagi nih. lihat oleh Mas Yoni itu adalah ketika Lesti mengcover. Iya, ngelihat cover, saya ngelihat Cover itu ada di YouTube-nya ya Lesti. saya dapatnya sih dari YouTube. Dari Saya YouTube nggak ya. ngelihat itu channel siapa. Channel siapa? Cuma ini gambar ya, Lesti. Saya cuma nanya ini Lesti yang nyanyi. Iya, bener. Cuma pengen nanya seperti itu. Itu yang tanya terus abis tanya kalau bisa udah ada pengakuan waktu itu, saya mau ngasih tahu kenapa nama ciptaannya nggak ditulis gitu. Cuma kan. mau bilang itu aja. Iya, kenapa ciptaan nggak ditulis, kan itu hak ekonomi saya.
buat royalti saya itu gimana ntar kalau misalnya nggak ditulis, gitu maksudnya udah. Cuma sesederhana Iya. itu. Nah, terus ngajuin somasi, saya pikir setelah disomasi Ada komunikasi gitu ya. malam lah mikirnya telepon apa WA kan dia dekat sama Iis kan. Iisnya kayak apa gimana kan. Nggak ada. Hino juga nggak ada bicara apa-apa. Panggil, coba somasi. Itulah karena dia nggak nemuin nggak mau ketemu saya. Akhirnya saya ada berpikir coba polisi mungkin nongol. Ya sekalian nyadar gak sih kok beda ya apa yang dilaporkan sama apa yang dibicarakan di media nih? Cuma pengen nanya aja kok. Kok beda kayaknya kalau cuma nanya nggak akan seribet ini deh. Nah kalau kita lihat dari sisi komentar netizen tercinta kita, Fevila akun TikTok baju hijau, itu akun TikToknya. Kita coba cek ya guys ya. Oh ini pengikutnya 1.400, oke. Untuk editor ini jangan ditampilin ya bagian ya anak-anaknya jangan ditampilin, kita fokus ke yang ini aja. Oke. Nah kita lihat di sini ada sih postingan foto Lesti bagaikan ranting ya guys ya. Oke, di sini captionnya ditulis Dede Lesti punten nih nyanyi lagu bagaimana ranting yang kering, sudah izin penciptanya belum? Mbak berbaju hijau ya. Kamu bisa lihat tidak? Ini yang posting dunia musik dan 4 tahun yang lalu Mbak berbaju hijau. Ini yang dimaksud nih Mbak berbaju hijau. Ini tapi yang punya YouTube-nya juga ketar-ketir ini. Saya yakin. Saya yakin ya. Ya kali seorang Lesti masa editannya kayak gini dengan foto gambar yang pecah-pecah nih yang bawah ya. Kalau yang atas oke lah HD. Yang bawah, yang atas kan gak ada tulisannya cover tuh. Yang bawah yang ada tulisan cover. Ini kan ini masalahin. Dan kita lihat isi kolom komentar dari akun tersebut. Ini Revina Alvira bukan Lesti Kejora. Ini mah bukan suara Lesti, ini suara Revina Alvira. Aduh. Ini yang nyanyi Revina Alvira, boy. Salah sasaran. Oh ini covernya aja ya. Oke, covernya aja Lesti tapi yang nyanyi bukan. Dan kalian tahu nggak sih dari tuntutan tersebut pengacaranya bilang 4M, tapi dari pihak Polri itu cuma 1M. Saya tidak tahu itu miskomunikasi atau kayak gimana ya. Karena kita udah bahas. Next. Ini kepada Bapak pencipta lagu ya yang menuduh Lesti mengcover lagunya. Nih ya, kemarin saking penasarannya saya karena ini videonya aduh FYP terus kan. Jadi saya kepo, saya cari, ketemulah video beliau saat diundang televisi, diwawancarai. Katanya mana buktinya saat Lesti mengcover lagu itu, karena yang kita cari nggak ada. Memang nggak ada ya. Memang nggak ada. Jadi nggak usah nggak ada yang ada. Ya, setelah kita lihat videonya yang dibawa buktinya oleh bapak itu, ternyata itu akun-akun bodong, akun-akun apa namanya youtuber tidak bertanggung jawab. Jadi Lesti nyanyi di panggung tuh rekaman suaranya kelihatan banget. Kalau bapak seorang musisi dan pencipta lagu, tahu dong orang lagi nyanyi di cover. Seolah kalau kita nyanyi cover pak harus benar-benar benar gitu loh. Musiknya pun audionya jelas. Terus suara pun kita benar-benar jaga, tata rapih kayak kita melakukan rekaman aja. Benar. Itu si Lesti lagi nyanyi di panggung. Ada penyapaan seseorang, selamat siang Mimi, selamat datang Mimi. Ada Nah bukti-bukti yang dibawa tadi nanti tak tayangin di akhir video ya guys. Oke. Pokoknya menyapa-nyapa orang. Jadi nggak mungkin orang lagi recording, lagi cover terus nyapa-nyapa orang. Gila kali ya. Kalau kita nyanyi di panggung wajar, karena kita kan nyanyi banyak penonton, banyak ini, banyak itu, banyak yang kita kenal. Selamat siang Bapak Haji, selamat datang, kayak gitu-gitu wajar. Aku sendiri sebagai penyanyi panggung kayak gitu kan. Nah terus kalau itu ditudingkan sebagai covernya Lesti, itu Lesti nggak tahu apa-apa. Jadi setiap artis nyanyi di panggung tuh ya pak, kan pasti direkod tuh, audionya masuk, nanti sama recording itu ditayangkan ke YouTube. Nanti dari pihak setelah ditayangkan di YouTube, banyak youtuber nakal nih pak ya, yang diambil audionya aja, nanti dikasihnya fotonya Lesti, terus ditulisi cover ranting yang kering Lesti Kejora, tidak disebutkan pihak lainnya tuh. Tiba-tiba begitu. Jadi di sini yang salah siapa pak? Yang salah youtubernya, yang dapat duit youtubernya. Jadi bapak carinya ke youtubernya. Dia yang mendapatkan duit dari hasil-hasil iklan lagu-lagu itu. Ini apa? Ibaratnya Lesti cuma nyanyi sekali di panggung yang ditayangin oleh youtuber di kopa kopi itu bisa jadi ribuan video, ratusan video. Padahal cuma satu kali ibaratnya nyanyi di sini, ya. Itu yang saya gambarkan. Cuma satu kali nyanyi di sini seumpamanya nih. Itu bisa jadi ratusan video. Diambil audionya aja dikasih foto yang ini, diambil audionya aja dikasih foto yang itu. Kayak gitu-gitu terus pak. Coba deh dengerin secara utuhnya. Kan dia nyapa-nyapa orang di situ.
Makanya ge Pak, yang dicari youtubernya ge, biar nggak dihujat satu Indonesia. Nanti dihujat satu Indonesia pun nggak ada orang Indonesia mau dengerin lagu kau, karya-karya kau lagi. Kayak mana rupanya? Ya, setiap kau menciptakan lagu terus dinyanyikan siapapun penyanyinya, malas kita dengarkan. Karena apa? Nanti takutnya kita hafal pun. Kalau kita udah hafal terus tiba-tiba kita pengen nyanyi lagu itu, disomasi lagi kita. Kalau kita viral, kalau enggak sih ya nggak mungkin sih. Karena kalau nggak viral buat apa juga disomasikan? Nggak ada keuntungan ya Pak ya. Kalau kita viral namanya gede pastilah disomasi, ya kan ada keuntungan juga, bisa terkenal juga, diundang TV lagi, ya kan? Alah jujur aja, ya kan? Waduh. Wah ini guys, mohon suaranya diubah ya biar tidak kena copyright. Tapi kita bisa lihat Lesti The Academic bagaikan ranting yang kering. Wow, 500.000 ya. Ya isinya foto-foto doang guys. Apa ini? Ya tapi oke suara Lesti jujur sih aku ya. Tuh kak tuh mangga tuh. Barusan videonya, gimana menurut kalian? Nyanyi di panggung kan? Ayak keneh ibu cenage. Monata gitu kan, emang benar nyanyi di panggung. Youtubernya aja yang nakal. Youtuber ini Pak yang dicari Pak, youtuber bodong yang tidak bertanggung jawab itu tuh yang nggak perlu dicari. Nggak semua penyanyinya Pak, semua penyanyi nggak tahu apa apapun, cuma nyanyiin sekedar menyanyikan aja nggak boleh. Pelit kali lah Bapak ini kan, aku tengoknya. Oke, langsung aja kita ke komentar netizen tercinta kita. Ya bener, ada beberapa orang yang nggak paham, nggak bisa membedakan cover lagu sama tidak cover. Oke, saya coba kasih paham sedikit ya. Cover lagu, jadi itu identik dengan prepare, dengan persiapan yang kayak ada alat musik, ada mic, dan lagunya juga ya masa halo ibu-ibu yang di sana, kan nggak mungkin. Itu nggak terlalu cover tuh. Itu tidak persiapan, itu kan nyanyi panggung pasti kayak gitu. Halo ibu-ibu yang di sana, yo kita mari menyanyikan lagu dibawakan oleh. Biasanya di panggung juga pasti bakal nyebut ya nama penciptanya ya. Nggak tahu saya. Kita lanjut lagi next. Lesti bernyanyi udah 2017. Kasih paham. Lesti bernyanyi tahun 2017 Mbak Tessa. dituntut 10 tahun gara-gara menyanyikan lagu itu kering-kering karena tanpa izin. Nah gimana kita yang menyanyikan lagu selama ulang tahun, selamat ulang tahun kami ucapkan. Nah ayo, berapa juta orang yang menyanyikan lagu selama ulang tahun? Ayo. Ya juga. Kalau nanti dituntut mau berapa tuntutannya, mau berapa orang? Jutaan orang loh yang nyanyikan lagu itu. Penciptanya menuntut gimana tuh? Gimana tuh kalau penciptanya menuntut? Coba. Itu yang maksud aku. Ini undang-undangnya susah deh. Undang-undangnya kayaknya tidak jelas. Apa sih? Undang-undang hak cipta itu apa-apa aja yang dibolehkan, apa yang nggak dibolehkan. Jadi kita nggak ngerti ini. Jangan-jangan nanti kita satu Indonesia dituntut gara-gara menyanyikan lagu ulang tahun dan menyanyikan lagu yang lain-lain, Halo-Halo Bandung tanpa izin, dan kita nyanyikan dari mulai kecil. Kalau memang undang-undang itu berlaku untuk siapa saja, bukan untuk Lesti aja, untuk semua, karena undang-undang tidak tebang pilih. Bagaimana nih Bapak Mahkamah Agung? Uji materi dong. Bahaya juga kalau kita ini diancam dituntut 10 tahun penjara dan denda 4 miliar. Hampir seluruh rakyat Indonesia Pak sudah menyanyikan lagu ulang tahun Pak. Sebentar lagi penciptanya akan menuntut Pak. Ayo siap-siap. Maunya jelas ya undang-undangannya. Pusing gak sih? Lesti sabar ya dek. Sabar. Ini kita lagi bingung. Pokoknya kamu tenang-tenang, enak-enak kamu di sana lagi jalan-jalan bersama keluarga kamu, bersama anak-anak. Jangan pikirkan masalah topan yang berlalu. Biarkan topan berlalu, badai berlalu. Satu lagi, biarkan netizen dia bertindak ya. Dikasih paham tuh. Ya ini perbandingan yang sangat logis ya. Ya mungkin undang-undangnya perlu direvisi ulang gitu ya, diperbaiki lagi nih tentang hak cipta segala macam ya. Kita lihat deh komentar dari netizen kita. Lesti menyanyikan lagu kering tahun 2017, dituntutnya sekarang tahun 2025. Ngakak sih? Segitu banget butuh duitnya Yoni Dores. Saya takut, saya undur diri dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan.
Tolong berikan tanggapan kalian karena saya pengen bacain juga nih tanggapan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu. Bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.